Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih, pembelajaran 2, yaitu tentang memahami minuman halal dan haram untuk dikonsumsi. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, marilah anak-anak sekalian kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para pendiri tokoh Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat berkahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku di rumah yang kami cintai, bahwa pembelajaran di sini adalah materinya memahami minuman halal dan minum haram untuk dikonsumsi. Nah, anak-anak sekalian, kalau minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang makanan halal, minuman, makanan halal dan haram. Untuk season hari ini kita menjelaskan tentang minuman halal dan haram untuk dikonsumsi. Nah, kita next selanjutnya kita melihat slide yang ada di depan ini. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita akan memahami arti minuman halal dan minuman haram menurut Islam. Nah, di sini minuman halal adalah minuman yang telah diperbolehkan, minuman yang telah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, minuman yang tidak membahayakan tubuh, minuman yang diproses secara halal. Ini adalah minuman yang halal. Cara pembuatnya bagaimana? Halal. Ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sudah merupakan minuman yang halal. Jadi boleh diminum, dikonsumsi. Selanjutnya adalah minuman haram. Ini di sini ada minuman haram. Ya, minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah melarang, dikonsumsi juga nggak boleh. Karena apa? Membahayakan jiwa, membahayakan tubuh kita, membahayakan akal kita. Sehingga minuman yang dihasilkan dengan cara yang haram, prosesnya dengan nggak baik, itu namanya minuman haram. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah arti minuman halal dan minuman haram. Untuk selanjutnya kita dasar di dalam Al-Quran tentang minuman yang haram itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90. Ya, sini kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang, artinya
hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan setan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Untungnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak sekalian, bahwa sudah jelas di dalam surat Al-Maidah ini ayat 90, Allah telah melarang untuk mengonsumsi minuman yang haram. Kita buka selanjutnya. Di sini adalah syarat minuman halal. Yang pertama adalah minuman yang tidak memabukkan. Ya, berarti tidak memabukkan. Akal kita tetap terkontrol, jiwa kita tetap terkontrol, emosi kita tetap terkontrol karena kita nggak mabuk. Yang kedua, minuman halal dari cara zat dan prosesnya. Kalau prosesnya itu sudah haram, berarti juga nggak boleh untuk dikonsumsinya. Ini anak-anak sekalian. Yang selanjutnya, minuman yang tidak membahayakan. Membahayakan apa? Otomatis jiwa manusia. Karena kalau kita sudah minuman yang haram, maka jiwa kita tidak terkontrol. Jiwa kita itu labil, ya, cepat emosi, hilang akal sehat kita sudah hilang dengan mengonsumsi minuman yang haram. Nah, untuk contoh-contohnya nanti di set berikutnya anak-anak sekalian ya. Nah, ini anak-anak sekalian yang ada di rumah, maka kita harus tahu arti minuman halal, arti minuman haram, sudah dijelaskan tadi, dan syarat minuman halal itu yang itu ya, minuman yang tidak memabukkan, itu prosesnya halal dan tidak membahayakan tubuh kita. Kita lanjut slide selanjutnya. Gambar minuman halal banyak sekali kalau kita gambar, ya. Ini hanya sekedar contoh anak-anak sekalian yang ada di rumah. Ini adalah madu halal dan manfaat madu banyak sekali. Selanjutnya adalah jus alpukat, jus jeruk dan berbagai macam jus. Selanjutnya adalah ya ini es campur, nggak banyak sekali. Jadi contoh-contoh gambar minuman halal itu banyak sekali. Kopi itu halal, susu halal, ya banyak sekali anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anakku, nah jenis minuman yang halal. Nah di sini semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan itu halal anak-anakku, halal ya. Bagi kehidupan manusia dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Jadi minuman halal itu memang sangat dianjurkan oleh Allah agar kita tetap jiwa kita sehat, akal kita sehat, agar akidah kita tetap kuat. Selanjutnya, air atau cairan yang tidak memabukkan seperti arak yang telah berubah menjadi cuka. Arak berubah menjadi cuka boleh, ya. Tapi kalau araknya belum berubah menjadi cuka, nggak boleh diminum. Karena apa? Itu masih mengandung arak, ya membahayakan. Yang ketiga, cairan itu bukan berupa benda najis. Zatnya jelas tidak najis. Benda suci yang terkena najis atau benda suci yang terkena najis mutanajis. Apa arti mutanajis itu? Sesuatu yang suci, kejatuhan yang najis, itu namanya mutanajis. Itu bisa dapat disucikan. Yang selanjutnya, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal. Yang halal, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sudah jelas ya anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Selanjutnya, jenis minuman haram. Ada beberapa jenis. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Semua darah, baik itu darah sapi, darah kambing, apalagi darah yang memang sudah secara mutlak diharamkan, seperti darah babi, itu tidak boleh diminum. Itu sudah jelas. Darah sesuatu yang bukan hal yang suci.
Yang kedua adalah minuman yang diminum dalam bejana emas. Lah misalkan kamu kaya raya, lalu sekalian, saking kayanya gelas kamu itu terbuat dari emas, kemudian kamu kasih yang namanya susu, kemudian kamu minum, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ditaruh dalam emas itu, haram berarti. Yang selanjutnya minuman yang membahayakan diri. Yang membahayakan diri itu apa? Ya jiwa kita. Nggak terkontrol jiwa kita itu ketika kita minuman haram. Bagaimana terkontrol ketika kita sudah minuman haram, kepala kita sudah pusing, ya nggak ingat apa-apa, sehingga itu nggak boleh. Yang selanjutnya minuman yang diambil dari orang tanpa izin. Contoh, si A punya minuman teh botol, kemudian si B itu ngambil teh botol itu tanpa izin, lah itu juga termasuk kamu minum hal-hal yang haram. Karena apa dikatakan haram? Itu karena tanpa izin. Kalau izin beda lagi, ya anak-anak sekalian. Selanjutnya minuman yang tercampur najis, itu sudah pasti. Ketika minuman yang tercampur najis ini itu dinamakan najis sababi, ya, sebab karena tercampur oleh hal-hal yang najis. Oke, kita buka slide selanjutnya anak-anak sekalian. Sekarang kalau tadi sudah kita gambarkan tentang minuman halal, oke, Pak Jai sekarang akan menggambarkan tentang minuman yang haram. Nih, vodka. Ini sudah. Nih, vodka ya. Bir, macamnya bir banyak sekali digambar di situ. Nah ini, dan berbagai macam gambar. Lah, dari semua gambar yang ada di sini adalah nggak boleh kita meminum. Karena apa? Karena sudah merusak akal kita, jiwa kita. Mungkin di rumah anak-anak sekalian tidak sengaja kamu melihat tetangga kamu minum, ya, bagaimana sikapnya? Ya, itulah anak-anak sekalian. Yang selanjutnya adalah ketika kita dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan minuman yang haram dan minuman yang halal dibolehkan, ada manfaatnya anak-anak sekalian. Apa aja sih Pak manfaat minuman halal itu? Tidak menimbulkan penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu Pak? Iri, dengki, sombong, congkak, ngerasani temennya yang gak baik. Nah itulah akhirnya akan menimbulkan penyakit seperti itu anak-anakku. Yang kedua adalah mendekatkan manusia kepada Allah itu dengan penuh hikmah, dengan sikap terpuji. Ya, jadi ketika kita minuman yang halal, kita akan dijauhkan dari penyakit hati itu. Ketika kita minuman halal, maka kita akan semakin didekatkan kepada Allah. Sikap kita semakin husnul khotimah. Sikap kita semakin baik kepada semua orang. Itu ketika kita minum yang halal. Tidak sakit jiwa, akal pikiran manusia tetap sehat. Maksudnya begini, pikiran sehat itu tidak punya pikiran-pikiran yang negatif. Ya, pikiran-pikiran kita selalu positif kepada hal yang baik, tidak sakit jiwa. Nah, ketika orang sudah mempunyai pikiran yang negatif, sehingga muncul pikiran-pikiran yang nggak baik, lah itu sebagaimana kepada dalil minuman haram di atas pada surat Al-Maidah itu, bahwa kita akan dekat kepada setan. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang negatif, setan itu selalu menyuruh, ayo kita akan sekarang ini akan melakukan hal-hal ini, mencuri, menjamret, merampok. Lah timbul sifat-sifat seperti itu. Akhirnya untuk apa? Hasilnya untuk minum yang tidak baik. Nah inilah, untuk kita menjauhkan hal itu, kita harus tetap dekat kepada Allah
tetap menjalankan akidah kita, apa yang diberitakan Allah seperti sholat, mengaji di rumah, berdoa tentunya, sehingga kita akan terhindar dari hal-hal yang nggak baik seperti itu. Selanjutnya adalah mendapat pahala selamat dari murka Allah. Pasti ketika kita sudah kuat akidah kita, tidak mudah tergoda oleh setan, diajak untuk minum gini nggak mau, maka kita akan selamat dari murka Allah. Jadi selamat dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita sudah bisa menghindari hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, sudah pasti anak-anakku, kita akan dijadikan orang-orang yang selalu dilindungi Allah, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjut anakku sekalian. Akibat mengkonsumsi minuman yang haram. Kalau yang tadi adalah yang halal, sekarang adalah yang haram. Bagaimana? Menimbulkan penyakit hati yang telah saya sebutkan di depan tadi. Yang kedua, mendekatkan manusia kepada kerugian. Sangat rugi sekali anak-anak sekalian. Ketika kita mengkonsumsi minuman yang haram, hati kita akan tertutup. Sehingga yang muncul dalam hati kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang disukai oleh setan. Ya, anak-anak sekalian. Sehingga kita perbuatan-perbuatan kita tuh nggak disukai orang. Bagaimana nggak disukai orang? Dicubirin orang, dijauhi orang. Ya, istilah orang-orang sekarang mengatakan ketika kita selalu berbuat jelek di masyarakat, maka kita akan diberi sebuah titel, yaitu sampah masyarakat. Nah, naudzubillah min dzalik, anak-anak sekalian, marilah kita berusaha bagaimana kita tetap menjadi orang-orang yang baik. Merusak jiwa, akal, pikiran manusia, sudah pasti anak-anak sekalian ya. Jiwanya rusak, akalnya rusak. Lalu jiwa-jiwa yang bagaimana? Bukan jiwa-jiwa seperti orang gila di pinggir jalan, anak-anak sekalian. Yang dimaksud jiwa-jiwa yang di sini rusak, yaitu perbuatannya, ya, sikapnya, sikap yang nggak baik, melanggar aturan yang ada di masyarakat, melanggar aturan yang ada di sekolah, melanggar aturan yang ada di pondok, misalkan di pondok melakukan hal yang tidak baik, akhirnya dia akan mendapatkan sanksi, dikeluarkan. Kalau di masyarakat diasingkan, kalau di sekolah dikeluarkan. Yaitulah sanksi untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Karena aturan itu banyak sekali anak-anak sekalian, terutama aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, aturan di masyarakat. Bagaimana kita di masyarakat, aturan yang ada di situ, aturan di sekolah. Sehingga kita hidup ini penuh aturan. Kalau kita tidak punya aturan, wah, bagaimana kita akan menjadi orang yang husnul khotimah fid dunya wal akhirah, anak-anak sekalian. Selanjutnya mendapat murka, jelas ini. Murkanya bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di akhirat kita nggak tahu apa yang diberikan oleh Allah, murka apa yang diberikan oleh Allah, siksa apa yang diberikan oleh Allah, kita nggak tahu. Ya, anak-anak sekalian, pasti kita akan mendapat dosa. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu minuman halal dan minuman haram untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah arti daripada minuman halal, arti daripada minuman haram. Yang kedua adalah dasar daripada larangan untuk mengonsumsi minuman yang haram, anak-anak sekalian. Kemudian tadi manfaat minuman halal akibat mengkonsumsi minuman haram itu sudah jelas sekali anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran pada pagi hari ini tentang minuman halal dan minuman haram. Anak-anak sekalian, tetap belajar di rumah, tetap semangat di rumah, tetap berdoa kepada Allah, tetap memohon dan berdoa kepada Allah, beribadah, membaca Al-Quran agar kita menjadi umat Allah yang diridhai, menjadi
umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyafaati nanti dari min hada ila yaumil qiyamah, sehingga kita benar-benar akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tuh anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Tetap belajar di rumah, ya anak-anak sekalian. Nah, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan pembacaan surat Wal Asri. Sebelum membacaan surat Al-Asri, kita tutup dengan suratul Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, alhamdulillah pembelajaran ini sudah selesai. Pesan Bapak di rumah, tetap kamu belajar walaupun belajar dari rumah, jaga kesehatan sehingga kalian bisa sehat terus dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.